Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Jadi kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan mengenai komponen-komponen komputer. Komponen-komponen komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brandware. Sebelum kami mempresentasikan komponen-komponen tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Whitney Selindungan. Saya Bunga Prinia, saya Andi Mutiara Arafah, saya Nur Hikmah B. Saya Muhammad Fahri. Saya Muhammad Taki Aslimuddin. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada penjelasan komponen-komponen komputer tersebut. Hardware atau perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Komponen-komponen komputer perangkat keras atau hardware terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah mainboard. Mainboard adalah salah satu dari berbagai komponen penting yang ada di dalam komputer. Mainboard bisa juga disebut dengan motherboard. Fungsi dari mainboard sendiri adalah untuk meletakkan semua komponen yang dibutuhkan dalam sebuah komputer. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor adalah komponen komputer yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam bentuk hard disk. Prosesor atau CPU berfungsi sebagai otak sentral dari sebuah komputer. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen. Selanjutnya ada RAM. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen. Artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Dengan demikian, RAM pada komputer berfungsi sebagai memori sementara. Selanjutnya ada optical drive. Optical drive berfungsi sebagai alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk. Baik, selanjutnya adalah floppy disk. Ini adalah gambar dari floppy disk. Floppy disk adalah salah satu dari sebagian perangkat keras atau hardware komputer yang berfungsi sebagai alat pembaca disket atau floppy disk, di mana pada dasarnya floppy disk drive ini memiliki fungsi yang sama dengan perangkat CD atau DVD-ROM. Fungsi floppy disk adalah untuk menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya mencapai 1,44 MB saja. Yang kedua, VGA. Ini adalah gambar VGA, yaitu Video Graphics Adapter, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Yang ketiga yaitu kartu suara atau sound card. Ini adalah gambar sound card. Sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Yang keempat adalah keyboard. Ini adalah gambar dari keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Yang kelima adalah monitor. Ini adalah gambar dari monitor. Monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah CPU dan disebut sebagai layar tampilan komputer. Fungsi monitor sebagai penampil gambar dari bagian dalam komputer, maka komputer nyaris mustahil digunakan tanpa menggunakan monitor. Selanjutnya adalah casing komputer. Casing komputer adalah rumah bagi perangkat keras utama komputer, berfungsi sebagai penyalur panas yang dihasilkan komponen elektronika komputer. Kedua, baterai CMOS. Baterai CMOS merupakan perangkat keras yang berbentuk mirip baterai. Fungsi utama dari benda ini adalah untuk memberi pengaturan waktu, tanggal, dan lainnya, sehingga bisa tetap tersimpan sekalipun komputer dimatikan. Ketiga adalah CPU, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Keempat adalah Copper Disk, adalah cakram optik digital yang digunakan untuk menyimpan data. Kelima adalah scanner, merupakan salah satu perangkat keras hardware input yang sering digunakan pengguna memindai beragam dokumen. Selanjutnya, kabel SATA. Kabel SATA digunakan untuk menghubungkan hard disk ke mobile ataupun menghubungkan CD atau DVD-ROM ke mobile. Selanjutnya, LAN card.
berfungsi untuk menghubungkan sebuah komputer ke dalam jaringan. LAN card ini dipasang pada slot PCI dalam mobile. Tipe port yang banyak digunakan pada LAN card ini adalah port RJ45. Selanjutnya, speaker. Speaker merupakan sebuah perangkat keras atau hardware yang mengubah sinyal elektrik atau listrik menjadi frekuensi suara dengan jalan memberikan getaran pada komponennya yang berupa membran. Fungsi speaker ini untuk membantu agar keluaran suara makin maksimal. Selanjutnya, printer. Printer adalah alat pencetak. Fungsi printer yang utama untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Baik, pengertian software. Software atau perangkat lunak komputer adalah program yang terdapat dalam komputer dan hanya bisa dilihat, akan tetapi tidak dapat dirasakan fisiknya. Selanjutnya ialah Google Chrome. Google Chrome merupakan salah satu web browser besutan Google yang berguna untuk berselancar di dunia maya untuk mencari, mengakses, dan menampilkan segala bentuk informasi. Selanjutnya ialah Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah perangkat lunak sistem informasi paling populer untuk pengguna PC. Tampilan Windows yang ramah pengguna menjadikan Windows sebagai pilihan terbaik. Selanjutnya ialah Microsoft Office. Microsoft Office adalah paket perangkat lunak yang digunakan untuk mempermudah aktivitas di dunia kerja dan bagi mahasiswa. Selanjutnya ialah CorelDRAW. CorelDRAW merupakan salah satu perangkat lunak desain grafis untuk memproduksi berbagai hasil desain dengan basis vektor. Selanjutnya ialah antivirus. Antivirus adalah sebuah perangkat lunak yang diciptakan untuk menangkal virus dan memberikan perlindungan serta keamanan data dan sistem di komputer. Brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Brainware dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. User atau operator, yaitu orang yang mengoperasikan komputer. 2. Administrator, yaitu orang yang mengatur sistem, urutan, dan pengelolaan kerja, mulai dari pemrosesan data sampai dengan hasil akhir berupa informasi. 3. Programmer, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan program komputer. 4. System Analyst, yaitu seseorang yang merencanakan, mengevaluasi, dan menilai suatu sistem komputer. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.